Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan KBM online di pertemuan kita yang keempat pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 ini ya. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa maksimal untuk memahami dan menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu berikan ya. Pada kali ini Ibu akan membahas materi yang sama di materi-materi sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmatik serta geometri, atau barisan dan deret, itu singkat cerita untuk judulnya ya. Jadi barisan dan deret Ibu ulas itu kembali dibagi menjadi dua, ada barisan dan deret aritmatik dan ada barisan dan deret geometri ya. Bedanya aritmatik dan geometri, kalau aritmatik biasanya itu memiliki beda atau selisih, sedangkan geometri itu hanya memiliki rasio ya, atau biasanya disingkat R ya. Sedangkan kalau beda atau selisih biasanya disingkat dengan B ya. Kali ini yang akan Ibu bahas adalah tentang menentukan unsur-unsur pada barisan dan deret aritmatik serta barisan dan deret geometri ya. Untuk lebih jelasnya, kalian akan Ibu ajak untuk membahas suatu soal ya. Jadi hari ini Ibu mau menentukan nih unsur-unsur pada barisan dan deret itu apa saja sih? Kan tadi Ibu sudah jelaskan bahwa aritmatika itu ada yang namanya beda atau selisih, sedangkan geometri itu ada yang namanya rasio. Jadi unsur-unsur yang terdapat pada barisan dan deret itu adalah suku awal ya kan, nilai N yang ditanya, beda atau selisih, dan juga rasio. Jadi yang akan ditanya adalah seputar itu untuk menentukan unsur-unsurnya ya. Untuk lebih jelasnya, ayo kita masuk ke contoh soal yang sudah Ibu siapkan ya. Di sini ya ada contoh soal di nomor 2. Kalian lihat untuk nomor 2 saja ya. Kita perhatikan untuk nomor 2. Suku ke-21 suatu barisan aritmatik adalah 84. Ingat, ini di soal sudah ditentukan barisannya adalah barisan aritmatika ya, ingat. Sedangkan barisan aritmatika itu memiliki beda atau selisih. Di sini diketahui suku ke-21 dari barisan aritmatik adalah 84 dan suku ke-9-nya adalah 36. Yang ditanya adalah tentukan suku pertama dan suku ke-100. Oke. Jadi di sini yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menuliskan semua modal yang diketahui. Oke, di sini Ibu tulis ya jawabannya. Kita tulis jawab diketahui. Oke, sekarang diketahui. Di sini yang diketahui adalah suku ke-21, berarti U21. Suku ke-21-nya berapa? Suku ke-21-nya adalah 84. Berarti di sini tulis adalah U21 sama dengan 84 ya. Sedangkan apalagi yang diketahui? Setelah itu suku ke-9-nya adalah 36. Berarti kita tulis U9 di sini ya. U9 sama dengan 36. Kan? Terus apalagi? Sekarang yang ditanya adalah suku pertama dan suku ke-100. Maaf. Berarti kita tulis yang ditanya ada dua ya yang ditanya. Yang ditanya untuk yang pertama kali adalah nilai A atau suku awal ya kan. Terus yang kedua yang ditanya adalah katanya apa? Suku ke-100, berarti U100 ya. Suku ke-100. Suku ke-100 berarti kira-kira N-nya berapa? N-nya adalah N100 ya kan. Ini ditanya berapa, ini juga ditanya berapa. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nah, terus setelah itu kita jawab. Nah, tadi kata Ibu di soal ini dia memakai aritmatik apa geometri? Aritmatik ya. Terus terlebih lagi katanya di soal sudah dijelaskan bahwa dia adalah suatu barisan. Ingat, dia bukan deret, tapi di sini dituliskan bahwa dia adalah suatu barisan ya. Sedangkan nah sekarang karena dia mencakup barisan aritmatik. Nah, di sini kan ada tulisan ya, barisan aritmatik ya kan ya. Kita tulis deh kalau dia itu adalah bagian dari barisan aritmatik
aritmatika. Ini barisan aritmatika ada di soal ya, sesuai dengan soal yang tadi ya. Di sini ada kata-kata barisan aritmatika. Nah, sekarang kita tulis dulu deh ulang. Barisan aritmatika itu rumusnya apa sih? Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Ya, atau beda atau selisih. Nah, sekarang kita punya dua modal nih. Modal yang pertama adalah U21. Modal yang kedua adalah U9. Nah, kedua modal ini kita masukkan ke dalam rumus yang sudah diketahui atau yang sudah kita tulis ya. Kita tulis rumus ini kenapa? Karena di soal itu sudah ada kata-kata barisan aritmatik. Karena dia menggunakan barisan aritmatik, berarti kita juga menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, untuk modal yang pertama dulu ya. Modal yang pertama katanya apa? U21. Berarti U21 sama dengan, nah sekarang Ibu tanya, A-nya itu apa? A itu suku awal kan? Suku awal sudah tahu belum? Belum. Kalau suku awalnya belum tahu berarti tulis ulang lagi A. Karena apa? Karena suku awal justru yang ditanyakan. A ditambah. Nah, sekarang tadi kan kita pakai modal yang U21 dulu. Berarti N-nya N berapa? N21 karena yang kita pakai modal adalah modal pertama yang U21. Berarti U21 berarti di sini 21 dikurang 1 dikali. Nah, bedanya sudah ada belum? Belum ada ya. Kalau belum ada kita tulis ulang, berarti di sini adalah B. Gitu. Nah, sekarang U21 hasilnya sudah ada belum? Sudah. Berapa U21 hasilnya? Hasilnya adalah 84. Berarti U21 yang ini ganti dengan 84. Sama dengan ya. Tulis ulang karena A-nya enggak ada. A ditambah 21 kurang 1 20 dikali B ya. Atau kalau Ibu tulis 84 sama dengan A ditambah 20 kali B, hasilnya adalah 20B. Ya kan ya? Kalau mau kalian balik, ini jadi balik. Ini kan ruas kanan, ini ruas kiri. Jadi ini akan dibalik, diputer semuanya. Jadi A ditambah 20B sama dengan 84. Ini adalah dari persamaan modal yang pertama, yaitu yang U21. Ya, sekarang kita tulis ulang untuk menulis modal yang kan ini ada dua modal ya, berarti kita masukkan semua modalnya yang ke dalam rumus barisan aritmatik. Kita tulis ulang nih, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan modal kedua. Modal kedua katanya makanya U berapa? U9. Berarti di sini U9 sama dengan A-nya karena belum tahu, berarti tulis ulang ya. A ditambah, karena di sini dia U9, berarti N-nya kita pakai N yang ke-9. Berarti 9 kurang 1 dikali, karena B-nya belum tahu, tulis ulang B. U9-nya sudah ada nilainya berapa? 36, berarti ganti U9-nya dengan 36. 36 sama dengan A ditambah 9 kurang 1 8, berarti 8 kali B. Atau kalau dihasilkan jadi 36 sama dengan A ditambah 8 kali B, 8B. Kalau kalian mau balik berarti bagaimana? A ditambah 8B sama dengan 36. Ini dari persamaan modal yang kedua. Ya. Bu, kalau modalnya ada 3 bagaimana? Berarti tulis modal yang ketiga masukkan ke rumus kayak cara pertama dan cara kedua. Gitu ya. Setelah itu, kalian akan memasuki fase eliminasi. Eliminasi itu artinya adalah menghilangkan. Ingat, eliminasi adalah menghilangkan ya. Menghilangkan. Nah, menghilangkan siapa? Menghilangkan dari persamaan modal pertama dan persamaan modal kedua. Nah, sekarang kalau kalian mau memasuki fase eliminasi, lihat modal 1 dan modal 2. Jangan lihat yang atas lagi ya, tapi lihat persamaan dari modal 1 dan modal 2. Modal 1 kita dapat A tambah 20B sama dengan 84. Modal 2-nya kita dapat A tambah 8B sama dengan 36. Nah, sekarang kita lihat dari 1 dan 2 mana sih yang lebih besar? Yang pertama ya. Jadi kalian kalau masuk ke tahap eliminasi, tulis dulu mana persamaan yang lebih besar. Yang pertama kan berarti kita tulis